Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Dan mari sekarang akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujian hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami yang banyak kekurangan dan kelemahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa kepadamu untuk beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, mulai dari puji-pujian sampai pun pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati para hamba-hamba-Mu semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memuji serta membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan dari buku NR nomor 226, NR 226, Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berharga di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah kita mengangkat hati kita untuk Tuhan, saudara sekalian, lewat ibadah-ibadah dan lewat puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan. Saatnya untuk kita akan belajar lagi untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 234, NR 234, Firman-Mu yang kuasa. NR 234, Firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu
aku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita bersama tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, dan firman-Mu juga berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami, dan firman-Mu juga untuk menegarkan hati kami di saat kami harus mengalami suatu ujian iman yang justru akan membawa kehidupan kami untuk lebih bertekun lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, dan kiranya apa yang kami persembahkan lewat pujian ini berkenan di hadapan-Mu, dan saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Namun demikian sekali lagi di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai hamba-hamba-Mu pelan-pelan semua, para gembala-gembala dimanapun mereka bertugas dalam penggembalaan, biar Tuhan juga memakai dengan heran, memberikan pembukaan firman-Mu dan urapan yang sama seperti Engkau mengurapi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba tetap berserah diri kepadamu. Hamba menyadari keterbatasan ketidakmampuan hamba, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa untuk menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi, dan sungguh nyatalah Tuhan, kami akan mengalami kuasa daripada firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang tekun untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan, terutama urapan yang dari Engkau, untuk mampu mendengarkan firman-Mu dengan benar dan baik Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, terutama selalu memberikan kerinduan hati untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita sangat diberkati Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Puji Tuhan, dan sekaligus saya mengucap selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, biar kita sungguh-sungguh membuka hati kita yang seluas-luasnya, sehingga Tuhan ya dalam firman-Nya itu mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kita. Hal-hal yang bisa mengganggu kita, ya kita mau letakkan, kita singkirkan dulu untuk kita fokus dalam ibadah, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu saya menyampaikan firman Tuhan tentang ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap iman ini suatu jelas dalam Yakobus mengatakan menghasilkan suatu ketekunan. Jadi ujian iman ini tidak bermaksud Tuhan itu ingin menghancurkan kita, saudara, bukan.
Tuhan tidak bermaksud demikian. Tapi jika Tuhan izinkan ujian-ujian itu terhadap iman kita diuji itu saudaraku. Sungguh-sungguh Tuhan punya maksud yang sangat indah untuk supaya kehidupan kita dibawa oleh Tuhan. Di saat ujian itu kita bisa berharap sepenuh kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan, kita menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ayat mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Dia yang akan memperdulikan kamu, Dia yang akan memperhatikan, Dia yang juga akan memberikan jalan untuk supaya kita bisa melaluinya. Itu sebabnya saudaraku, kita berterima kasih jika firman Allah ini dibentangkan kepada kita. Tujuannya sekali lagi bukan untuk memojokkan kita, tetapi sungguh-sungguh Tuhan ingin mengokohkan kita. Kemarin saya menunjukkan percikan darah itu bukan untuk menghancurkan, tapi percikan-percikan darah itu justru untuk memantapkan kepemilikannya terhadap kita, untuk kita dimiliki oleh Tuhan. Contohnya yang sudah kita dengar ada sidang jemaat Smyrna. Sidang jemaat Smyrna, dia sudah susah, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, tetapi Tuhan juga luar biasa. Dia tampil sebagai pribadi yang kekal, pribadi yang kekal. Untuk apa? Untuk memberikan suatu perhatian khusus. Pribadi yang kekal yang di dalamnya ada kuasa penciptaan. Dan itu sebabnya dia menunjukkan hal itu kepada sang jemaat Smyrna, dan dia sampai mengatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang sedang engkau derita. Bukan tanpa alasan. Manusia siapapun juga tidak mungkin mampu dan bisa menjamin, ya tidak akan mungkin berani mengatakan itu, sebab dia tidak mampu untuk bisa menjamin. Ya, tetapi kalau itu yang mengatakan pribadi yang kekal, yang awal dan yang akhir, dia tampil dalam sidang jemaat Smyrna ini, artinya dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh untuk sidang jemaat Smyrna ini bersama malaikatnya, bersama gembalanya. Dan itu sebabnya Tuhan yang begitu luar biasa, dia mengatakan, jangan engkau takut terhadap apa yang sedang engkau derita. Sekalipun demikian, Tuhan juga tahu bahwa kesusahan, kemiskinan itu juga terjadi pada jemaat Smyrna. Tapi sekaligus Tuhan juga melihat bahwa Smyrna ini sekalipun dalam kesusahan, dalam kemiskinan, namun dia jemaat yang kaya. Mungkin secara finansial dia memang miskin, tidak punya harta benda, ya, dan juga kesusahan ada, juga di situ juga jemaat ada, juga saudara-saudara palsu, ya, jemaat iblis disebutkan. Tapi itu tidak mengurangi kesungguhan sedang jemaat Smyrna ini untuk beribadah kepadamu. Ditegaskan lagi, ada jaminan dari Tuhan untuk tidak takut dalam menghadapi derita itu. Kenapa? Sebab dia bertanggung jawab. Andai kata pun, bahkan dilanjutkan ada yang 10b bagian akhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini perkataan Tuhan, saudaraku. Tadi saya mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa, ya berani mengatakan semacam itu, setialah sampai mati. Kalau itu manusia yang mengatakan, saudaraku, apa jaminannya dari manusia itu? Tetapi kalau Tuhan yang mengatakan, saudaraku, kepada jemaat Smyrna ini, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Dia setia, jemaat ini setia sampai akhir hayatnya, sampai mati itu, sampai akhir hidupnya, sampai akhir hayatnya, saudaraku. Apapun yang sedang dihadapi, dia tetap setia, saudaraku. Maka seperti Tuhan menjanjikan kepada Rasul Paulus dalam tulisannya dalam Timotius, ya dia akan diberikan mahkota kebenaran itu. Dia sudah mempertahankan, ya, memelihara iman dan pengikutannya sudah sampai garis akhir, saudaraku. Maka Tuhan janjikan kepada Paulus
Dan Paulus mengatakan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Artinya mahkota kebenaran itu juga diberikan kepada siapa yang merindukan kedatangannya. Kepada Smyrna, maka Tuhan juga janjikan kalau kita setia sampai mati, saudaraku, Dia berkatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kepada jemaat di Smyrna ini ada janji, malaikat dan jemaatnya ada janji, yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita bisa setia sampai akhir, dan lebih daripada itu, saudaraku, maka kehidupan yang satu dia juga mendapatkan mahkota, ya, hasil dari dia setia sampai mati, dia mendapatkan mahkota kehidupan, dan sekaligus yang terakhir, ya, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini yang terpenting. Tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada malaikat dan sedang jemaat di Smyrna. Artinya dia tidak mengalami suatu penghukuman. Kenapa? Sebab kematian yang kedua itu wujudnya adalah hukuman kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ayat mengatakan barang siapa menang. Kemarin saya menunjukkan siapa yang menang adalah orang yang sudah berjuang. Siapa yang menang? Orang yang sudah setia sampai akhirnya. Setia sampai akhir hidupnya. Inilah yang sedang kita perjuangkan. Kita juga perjuangkan di hari-hari ini. Di masa-masa yang sulit, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, seminggu, 1 bulan, setahun yang akan datang, dan seterusnya. Kita tidak tahu, satu. Tapi biarlah yang kita lakukan di hari-hari ini, kita tetap setia dalam pengikutan kita, dalam ibadah maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ini jauh lebih penting. Sehingga kalau toh kita oleh karena kita setia, oleh karena pengikutan kita, oleh karena kebenaran, secara fisik kita harus meninggal, harus mati, seperti ayat kita mengatakan, maka kita akan tetap mengalami kebangkitan yang pertama. Kita akan tetap mengalami kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang mati. Dan bagi kehidupan-kehidupan yang bertahan setia sampai akhir hidupnya, akhir sampai Tuhan Yesus datang, mereka ini akan diubahkan oleh Tuhan, saudara sekalian, akan diubahkan oleh Tuhan, maka akan bersama-sama dengan orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan ini, Tuhan bawa ke awang-awang permai, saudaraku, untuk kita masuk dalam zaman yang baru, zaman 1000 tahun kerajaan damai, yang sampai akhirnya, sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal sampai kekal, kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, sahabat, jika Yakobus kemarin saya sudah menyampaikan tentang bagaimana ketika kita diajar untuk berbahagia, bahagia ketika kita harus menghadapi pencobaan, sahabat. Memang ini tidak mengenakkan buat daging kita, tapi itulah ajaran yang Tuhan ajarkan, dan ini benar. Dan ini benar bahkan bagi kita yang mungkin sulit untuk bisa mengerti, kurang bisa memahami ini, maka Tuhan pun juga memberikan solusi kepada kita. Ayat yang kelima, 1 Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kurang mengerti, kurang faham tentang hal ini, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya, akan diberikan kepadanya. Mari saya menunjukkan syaratnya bagaimana untuk supaya kita bisa mengerti, ya, dan kita tidak kecewa ketika kita harus menghadapi ujian iman ini, saudara. Ya, syaratnya kita harus memintanya
dalam iman dan jangan bimbang. Kita memintanya dalam iman dan kita jangan bimbang. Ya, ayat yang ke-6 dia katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Orang yang mendua hati sama dengan bimbang, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini dalam hal ini kita harus ada pilihan. Ya, kita harus ada pilihan, beriman atau kita biarkan kita terombang-ambing, ada kebimbangan yang mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dan semua. Kita tidak mau itu. Itu sebabnya saudaraku, biarlah pada sore malam hari ini kita kembali belajar untuk memperhatikan firman Allah. Firman Allah yang sungguh-sungguh untuk kita, ya, kita terima dan kita yakini, yang akan sungguh-sungguh akan membuat kehidupan kita ini penuh, ya. Itu sebabnya, ya, kemarin saya menunjukkan tujuan akhir dari pengisian bumi ini adalah adanya kekekalan atau permanensi dari wujud Allah dalam bentuk iman, harap, dan kasih yang digambarkan dalam bentuk benda. Ada buli-buli emas yang berisi mana, ini iman yang permanen. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuahkan buah badam, inilah pengharapan. Dan 2 loh batu itu bicara tentang kasihnya Allah. Itu tersimpan dalam tabut perjanjian. Itu tersimpan. Sewaktu-waktu semua akan lenyap, bahkan sedang lenyap, semua tidak akan ada lagi. Bahkan langit yang lama, bumi yang lama, laut pun tidak ada lagi. Semua yang kita punya pun tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Kita sudah, ya, kita diangkat oleh Tuhan. Maka yang tinggal pada kita hanya iman, harap, dan kasih. Ini yang tersimpan. Ini yang harus dijaga. Ini yang tetap. Ini 3 hal yang kekal. Yang tetap, yang tersimpan. Tinggal iman, harap, dan kasih ini. Nah, ini kita bisa capai. Kita bisa capai lewat ketekunan ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ini bisa kita capai. Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita lewat adanya ibadah ini yang Tuhan siapkan kepada kita. Lewat ibadah firman yang disampaikan kepada kita, baik dalam ibadah raya, ibadah PA semacam ini, dan ibadah doa penyembahan. Firman itu terus menyucikan kita. Firman yang kita terima, kita dengar ini menyucikan kita, akan menghasilkan firman penyucian yang kita terima, kita dengar dan terima ini, saudaraku, akan menghasilkan iman yang teguh, saudaraku, untuk berpengharapan, mengerti kasih Allah. Menghasilkan iman yang teguh untuk berpengharapan, mengerti kasih Allah. Saudara sekalian, siapa yang melakukan firman? Siapa yang beriman itu? Kemarin kita mendengar iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Siapa yang melakukan firman, ia akan mengerti kasih Allah. Jadi perbuatan iman itu, saudaraku, akan membuat kita mengerti kasih-Nya Allah. Puji Tuhan. Jadi saya simpulkan dalam bagian yang kedua, mengisi bumi yang kosong ini, saudaraku. Jadi terang firman Allah
menciptakan isi di dalam gereja Tuhan. Terang firman Allah menciptakan isi di dalam anak-anak Tuhan. Terang firman Allah menciptakan isi dalam setiap kehidupan nikah rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Begitu sempurna kuasa dari penciptaan Allah ini, ya, atas bumi ini. Itu sebabnya kita mensyukuri jika Tuhan tunjukkan hal ini kepada kita untuk membuka hati kita, yang puncaknya sampai kita bisa mengerti akan kasih-Nya Allah. Allah itu kasih. Ya, kalau kita ada di dalam kasih-Nya, maka Allah ada dalam kita. Kalau kita ada kasih-Nya Allah, maka kasih Allah itu, ayat mengatakan, akan melenyapkan ketakutan. Coba ini dibaca, saudaraku. Dibaca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saudaraku, kalau tidak salah ya. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Dan seterusnya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Mengenal dan percaya, ya, akan kasih Allah kepada kita. Betapa tidak, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus putra yang tunggal, untuk supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa, tapi yang tidak percaya, yang menolak kasih Allah itu, dia akan menghadapi suatu hukum. Itu sebabnya ayat ini jelas, kita telah mengenal dan telah percaya, sudah mengenal, sudah percaya akan kasih Allah kepada kita. Selanjutnya, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya, perhatikan, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Artinya, saudara sekalian, Allah itu berdiam. Dia mengisi, Dia tinggal, Dia berdiam dalam kehidupan kita. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekarang kita akan melangkah selangkah lagi, saudaraku, untuk bagian yang ketiga, pekerjaan kuasa penciptaan atas bumi. Yang pertama, ya, untuk memberi bentuk, saudaraku, memberi bentuk yang porak-poranda itu, yang belum berbentuk, saudaraku. Yang kedua, mengisi bumi yang kosong. Maka kita akan masuk bagian yang ketiga, menerangi bumi yang gelap gulita. Ini bagian yang ketiga, menerangi bumi yang gelap gulita. Jadi Tuhan itu, ya, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dalam Kejadian pasal yang pertama, saudaraku, ya, ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, saudaraku, maka Tuhan memberi bentuk. Tuhan memberikan isi. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan bentuk dan memberikan isi kepada bumi ini yang menggambarkan kehidupan kita, saudaraku. Kalau Tuhan ini sudah membentuk kehidupan kita, sudah mengisi kehidupan kita dengan firman-Nya, dengan kuasa penciptaannya itu, saudaraku, maka tidak mungkin Tuhan biarkan bumi itu tetap gelap. Saudara sekalian, perhatikan, saya akan mulai dari sini. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan bumi itu gelap. Untuk apa ada bentuk, untuk apa ada isi, tapi kalau gelap. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa.
Di samping dia memberi bentuk, saudara sekalian, dia memberikan isi, tetapi dia juga memberikan terang. Dia menerangi. Yang gelap gulita diterangi dengan Tuhan, dengan kuasa firman Allah itu. Yang dalam ada kuasa penciptaan itu, dia menciptakan cakrawala. Pada hari yang keempat kita akan baca nanti, maka Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang untuk supaya bumi ini yang sudah dibentuk, bumi yang sudah diisi atau kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan, diisi oleh Tuhan, maka kehidupan itu, bumi atau kehidupan itu, hati itu juga diterangi oleh benda-benda terang yang Tuhan juga ciptakan untuk supaya betul-betul semua menjadi indah. Ini kita baca kembali kepada Kejadian, kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya, Kejadian pasal yang pertama. Saya akan membawa kita untuk langsung membaca ayat yang keempat. Ya, setelah Tuhan berkarya ya pada hari yang ketiga, ya. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Perhatikan, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, jadi benda penerang itu menentukan masa yang tetap. Hari ini, besok, 1 minggu, 1 bulan, sampai tahun. Ya, ada siang, ada malam. Siang dan malam ini 24 jam sehari. Ya, sehari semalam itu 24 jam. Yang menentukan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi tujuan Tuhan itu, dia menciptakan benda-benda penerang ini. Tujuannya untuk supaya bumi itu tidak gelap, jelas. Untuk menerangi bumi. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi jelas tujuan Tuhan itu menciptakan penerang itu untuk supaya bumi itu juga mengalami terang. Ya, mengalami terang dan betul-betul tidak gelap, kegelapan itu hilang. Selanjutnya, dan jadilah demikian. Jadi Tuhan menciptakan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang. Itulah yang kita kenal, yang kita tahu namanya matahari, yakni lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Itulah bulan, ya bulan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ada 3 benda penerang. Ada yang paling besar namanya matahari, dia menguasai siang. Yang lebih kecil menguasai malam yang namanya bulan. Dan juga bintang-bintang di langit yang begitu indah, yang kita tiap hari bisa rasakan. Ya, pagi-pagi buta kita bisa melihat ya matahari terbit dari timur, ya, dan terbenam di sebelah barat. Bulan juga demikian. Ya, di masa-masa bulan purnama kita bisa melihat, dan bintang-bintang itu begitu bergemerlapan di langit.
sana. Inilah yang Tuhan upayakan, usahakan untuk supaya bumi itu tidak gelap. Bumi itu tidak gelap. Ya, saya lanjutkan dulu. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap, terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. Ini betul-betul benda penerang ini diperuntukkan untuk menerangi bumi. Saudara sekalian, untuk menerangi bumi. Ya, menerangi bumi yang gelap gulita. Ini saudara. Untuk prakteknya untuk kita sekarang saudara, ya artinya bumi yang gelap gulita itu artinya manusia tanpa terang firman Tuhan. Jadi manusia atau kehidupan yang tanpa terang firman Tuhan, artinya kehidupan yang masih hidup dalam dosa dan kejahatan ini. Ini ditujukan kepada manusia kita yang digambarkan bumi untuk mendapatkan penerangan benda penerang itu. Untuk supaya bumi itu juga boleh mengalami terang daripada matahari kalau siang, malam dari bulan dan bintang-bintang. Demikian juga kehidupan manusia. Supaya kehidupan manusia tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya, tidak terus tinggal dalam kegelapan. Tuhan berupaya untuk setiap kehidupan, ya setiap siapapun kita, untuk supaya setiap kehidupan itu boleh mendapatkan terang ini. Terang yang Tuhan ciptakan untuk bisa menerangi. Tadi saya mengatakan, ya bumi yang gelap gulita artinya kehidupan manusia yang tanpa terang firman Tuhan. Jelas, kalau kehidupan siapapun juga tanpa firman Tuhan, berarti dia masih hidup dalam kegelapan. Masih hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya dia datang. Ya, dikaitkan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara, ayat yang keempat kita membaca, saudara. Kalau kita bisa melihat, ya contoh-contoh ini, bagaimana dia katakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia, sebab dia adalah terang, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tidak bisa membayangkan, kalau manusia tetap dalam kegelapan, kalau bumi ini tetap dalam kegelapan, maka tidak akan ada manfaatnya ketika Tuhan membentuk dan Tuhan mengisi. Itu sebabnya Tuhan langsung ketika dia membentuk bumi, mengisi bumi, maka Tuhan juga lengkapi dengan benda-benda penerang untuk menerangi bumi. Saya tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana gelapnya sebelum Tuhan itu menciptakan benda penerang. Dan kita bisa melihat kegelapan kalau benda terang matahari itu tidak ada. Bulan itu tidak ada, bintang itu tidak ada. Kapan, saudaraku, kita ingat cerita tentang tulah yang ke-9, saudaraku. Tulah yang ke-9, ya, ketika yang menjelang Tuhan itu melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, suatu tulah-tulah itu ya sedang terjadi, bahkan terjadi melalui tulah yang pertama, suatu ya, tulah yang pertama, air menjadi darah. Ya. Itu untuk meyakinkan Firaun, tetapi saat itu juga Firaun sedang masih dikeraskan hatinya oleh Tuhan sehingga tidak melepaskan. Air menjadi darah. Tulah kedua kata,
Ya, itu kata itu begitu datang di seluruh tanah Mesir itu. Ya. Yang ketiga nyamuk. Ada juga tulah. Pagebluk yang namanya nyamuk. Ya, mulai dari rakyat jelata sampai di istana raja, nyamuk begitu penuh. Lalat pikat, penyakit sampar pada ternak terjadi itu. Bara, hujan es terjadi. Begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Tulah ke-8 belalang itu terjadi, dan tulah yang ke-9 inilah tulah ke-9 gelap gulita. Ini kita bisa merasakan ketika kita membaca kegelapan macam apa kalau benda penerang itu tidak ada. Tapi di satu sisi tadi saya mengatakan bahwa bumi yang gelap gulita artinya kehidupan manusia tanpa terang firman Tuhan. Manusia siapapun juga tanpa terang firman Tuhan, dia mengalami satu kegelapan yang paling gelap. Ini bisa dibuktikan. Nanti kita bandingkan. Orang-orang Mesir, Raja Fir'aun dan semua rakyatnya mengalami satu kegelapan. Tapi di satu sisi bangsa Israel, orang Israel ini, dia mengalami terang. Karena Allah ada di sana. Kita baca lebih dulu kitab Keluaran, saudaraku. Ya, saya akan menunjukkan ini, membuktikan ini. Keluaran pasal yang ke-10, saudaraku. Ayat 21. Ya, seberapa kita baca untuk saya ingin menunjukkan saja, saudara sekalian ya. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Perhatikan, Tuhan yang mengutus Musa untuk mengulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Jadi ini betul-betul manusia, satu Raja Fir'aun dan seluruh rakyatnya merasakan itu. Ya, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bayangkan, di dekat pun tidak bisa dia melihat temannya. Yang ada di sampingnya pun tidak bisa dilihat. Artinya begitu gelapnya kegelapan itu saat itu terjadi. Dan ini dialami oleh orang Mesir ketika Tuhan memberikan tulah gelap gulita. Jadi orang Mesir, Fir'aun dan orang-orangnya, dia tahu merasakan kegelapan itu macam apa. Saudaraku, kalau digambarkan sekarang, bagaimana gelapnya yang akibat dari perbuatan dosa itu membuat kita tidak bisa melihat Allah. Saudara sekalian, kalau sekarang semacam itu, jadi gelap ini, dosa ini memisahkan kita dengan Allah. Tidak bisa melihat Allah. Kalau ayat mengatakan, ya, mengejar kesucian untuk supaya kita bisa melihat Allah, mencari terang untuk supaya kita bisa melihat Allah. Tapi bangsa Mesir ini, ya, ini gambaran dari kehidupan berdosa ini, kehidupan yang belum bertobat. Dia tidak bisa melihat, bahkan melihat temannya pun di sekitarnya dia tidak bisa. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Karena betul-betul gelap pekat, tidak ada yang bangun. Dia selama 3 hari dia tetap berada di tempatnya, tidak berani beranjak kemana. Saya nggak bisa bayangkan satu 3 hari. Lalu bagaimana kalau mau buang air kecil? Bagaimana dia mau buang air besar? Wah, ini saya nggak bisa membayangkan akibat dari gelap gulita.
yang Tuhan izinkan kepada bangsa Mesir ini, karena dia melawan Tuhan. Saudara sekalian, ya. Tetapi pada semua orang Israel, perhatikan, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kenapa? Sebab Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Di mana saat itu? Di Goshen. Di Goshen. Ya. Di tempat-tempat orang Israel terang tetap ada. Kenapa? Sebab Allah itu berada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi di satu sisi kegelapan itu terjadi di Mesir. Sangat dirasakan itu kegelapan. Itu luar biasa, dahsyat. Tapi sayang, saudara sekalian, ya, sayang bangsa Israel ini sudah mengalami suatu begitu luar biasa. Ya, di saat Mesir mengalami suatu kegelapan, hanya di tengah-tengah Israel ada terang. Tapi karena Israel ini dia keras hati, tidak taat kepada Tuhan. Ya. Maka dalam suratan Roma, Rasul Paulus dia mencatat satu Roma pasal yang ke 11 kalau tidak salah, atau ya pasal 11. Ya. Ayat yang pertama lebih dulu. Sayang bangsa Israel ini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel ini, apa yang kesaksian daripada Rasul Paulus dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kami tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, dan seterusnya. Kita loncat ayat yang ke-7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat atau buta suatu, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ini kita lihat kenyataannya sampai sekarang suatu. Yang dulu dia mengalami terang ketika di Goshen di tanah Mesir suatu, tapi justru sekarang ini dia betul-betul dia mengalami hal yang tidak baik. Ya, saya lanjutkan. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, dan sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, perhatikan, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ini sampai sekarang itu yang terjadi semacam itu. Kenapa? Karena ketegaran hatinya, dan dia sudah menolak terang itu yang sedang datang. Dibuat buta, gelap itu. Artinya dia tidak bisa melihat. Mata hatinya gelap gulita. Ya, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Artinya apa? Hanya memikirkan dunia ini, bumi ini saja bungkuk. Ya, tetapi di satu sisi, bagaimana Tuhan itu dia berkehendak.
Dan Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan melihat, ya, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, kita akan lihat, terang itu sudah datang. Terang itu sudah datang untuk menerangi semua orang. Dalam kitab terang itu Tuhan menciptakan benda penerang itu untuk menerangi bumi. Sekarang dalam Injil Yohanes ayat pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang untuk menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Siapa setiap orang itu? Ya, ada orang Yahudi, orang Israel, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, kita katakan. Siapapun juga. Kemarin saya menunjukkan matahari itu juga menerangi orang yang jahat, tapi juga orang yang baik. Artinya orang jahat pun juga mendapatkan kesempatan untuk menerima terang. Tapi sekarang masalahnya, dia bisa menerima terang atau tidak ketika sang terang itu datang. Dia sebutkan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini berlaku juga untuk Israel. Tetapi Israel dalam kitab Roma tadi, dia tetap keras hati. Sampai hari ini matanya gelap, tidak bisa melihat dan dibuat bungkuk. Saudara sekalian, tapi orang-orang yang lain, kalau disebutkan setiap orang, maka sekarang kita mendapatkan bagian yang sama. Kita, Israel, dia menolak, menolak terang yang datang itu. Tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain. Dalam Roma, saya teringat kembali, saudaraku, Roma pasal yang ke-11 atau yang ke-10, saudaraku. Roma pasal yang ke-10. Ya. Roma pasal yang ke-10 kita akan membaca, saudaraku, ya. Ayat yang ke-17 mulai. Atau ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menyatakan, yang tidak menanyakan aku. Siapa mereka? Itulah kehidupan kita bangsa kafir, orang-orang berdosa ini. Ya, orang-orang berdosa ini, saudara. Ya, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Justru yang Tuhan cari, justru di mana Tuhan itu datang dalam wujud terang itu ditolak. Nanti kita akan kembali ke Injil Yohanes. Tapi justru Tuhan, dia berkenan untuk ditemui orang yang tidak mencari. Itulah bangsa kafir, itulah orang-orang berdosa. Dia menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Dia menampakkan diri, artinya dia menyatakan diri, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak menanyakan, yang tidak mencari. Ayat 21, tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku
kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah ini. Setiap hari, sepanjang hari, Allah telah mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat. Sampai kapan? Itu sebabnya ayat 1 ayat pasal 11, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Maka Paulus mengatakan menulis, sekali-kali tidak. Sekalipun sampai hari ini Israel itu belum menerima sang terang yang sedang datang itu, tapi bukan berarti Tuhan itu menolak umatnya. Tidak. Sekali waktu dan cinta yang besar, Yesaya mengatakan, Allah tetap mengasihani umat pilihannya, umat kesayangannya. Nah sekarang kembali kepada Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita lihat upaya Tuhan untuk supaya bumi itu mendapatkan terang, upaya Tuhan untuk supaya setiap manusia itu bisa menerima terang. Dia datang kepada semua orang. Tapi ayat 10 perhatikan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itulah Israel, tidak menerima sampai hari ini. Makanya Tuhan buat dia buta, tidak melihat gelap dan bungkuk, dan justru Tuhan itu berkenan kepada umat yang tidak mencari, bukan umat pilihannya yang tidak dipilih, justru Tuhan berkenan. Coba ayat yang ke 12 perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama, menerima sang terang itu, menerima pribadi Tuhan sang terang itu, untuk kita bisa menerima dan percaya, maka kita ini akhirnya dijadikan umatnya, anak-anak Allah, anak-anak Abraham, untuk supaya kita bisa menerima janji. Luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara sekalian, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, itu sebabnya tadi saya mengatakan dalam ayat yang keempat, pasal yang 1 Injil Yohanes, yang katakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Firman Tuhan mampu memberi terang kepada dunia yang gelap. Dia sebutkan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kepada kita semua, siapapun kita, apapun keadaan kita, berdosa, jahat, najis, atau apapun juga, sepanjang kita mau menerima terang ini, sepanjang kita mau diterangi oleh firman Tuhan, artinya kita mau menerima, mendengar, membaca, mendengar, dan kita percaya menerima terang itu, maka sang terang itu mampu untuk memberi terang, mampu untuk menerangi dunia yang gelap, menerangi kehidupan yang gelap, segelap apapun juga kehidupan itu. Saudaraku,
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan akhir agar kehidupan manusia, kehidupan gereja Tuhan, tujuannya agar gereja Tuhan, ya, agar kehidupan manusia, kehidupan nikah rumah tangga kita benar-benar mengalami terang firman lewat kuasa penciptaan. Dan ini luar biasa. Dunia tidak akan bisa, pengetahuan apapun juga tidak akan bisa mengubahkan kita. Hanya kuasa firman Tuhan. Ya. Hanya kehidupan yang mengalami terang firman Allah ini. Ya. Kuasa pencipta yang wujud terang inilah yang akan mampu mengubahkan kehidupan kita. Yang tadinya kita hidup dalam kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, bagi kita, saudaraku, bagi kita yang sudah menerima terang, ya, percaya kepada terang, menerima terang itu. Ya, kalau Israel dia tidak menerimanya, dia menolaknya, dia tidak mau kenal sang terang yang sedang datang itu, maka bagi kita yang percaya disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya, kita, khususnya kita dari bangsa kafir ini, yang dulunya gelap gulita, tidak ada bagian apa-apa, gelap gulita. Ya, Tuhan angkat kita setinggi-tingginya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, siapa? Kristus, yang dia juga menampilkan firman-Nya, akulah terang dunia. Sang terang itu datang, kita terima dia, kita percaya dia, kita disebutkan anak-anak Allah. Ini suatu pengangkat yang luar biasa terhadap kita. Itu sebabnya kita juga jangan kita menjadi sombong karena pengangkatan yang begitu tinggi dan luar biasa itu. Maka Paulus, saudara sekalian, dalam suratannya dan suratan Efesus pasal kelima mengingatkan jemaat Efesus. Ya, kalau orang sahabat kon dulu juga begitu. Dia mengingatkan untuk supaya kita sadar, kita ini dulunya juga orang kegelapan, tapi Tuhan sudah memberikan terang yang ajaib. Coba Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, suratan Efesus pasal yang kelima, ya, Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ya, perhatikan baik-baik. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, bahkan bumi yang gelap gulita. Itulah kehidupan kita. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Itulah kita. Bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir, bangsa yang tidak ada janji apa-apa. Maka Paulus dalam suratannya dia mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab ketika Tuhan datang dan menciptakan benda penerang itu, dia datang dengan firman-Nya, kuasa firman Allah yang menerangi hidup kita ini. Mampu untuk menolong kita. Sebabnya tadi saya mengatakan firman Tuhan mampu memberi terang kepada dunia yang gelap, mampu untuk memberikan terang kepada kehidupan siapapun juga. Ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah.
Nasihatnya kepada kita, kalau kita ini sudah diingatkan, dulu kamu juga kegelapan, peteng, dedet, jahat, najis, kotor. Sekarang Tuhan ingatkan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kehidupan kita ini, yang sudah mendapatkan terang firman Allah, yang menerangi kehidupan kita oleh kuasa penciptaannya itu, oleh firman Allah yang berkuasa untuk menciptakan itu dari gelap menjadi terang itu. Maka biar kita tetap hidup dan terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena, perhatikan ayat 9, terang hanya berbuahkan kebaikan. Kalau kita ada terang, terang itu kita terima, terang itu ada dalam hati kita, maka terang itu akan menghasilkan buah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini hasilnya. Kalau kuasa pencipta dan firman Allah itu sudah menerangi kehidupan kita, inilah yang membuat kita akan menghasilkan suatu kebaikan. Kita tentu senang dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan kebajikan, sikap yang baik, adil, dan benar. Jadi terang itu berbeda dengan gelap tentu. Kalau gelap itu sembunyi-sembunyi semua, penuh ketidakjujuran, selintat-selintut ke sana. Tapi kalau terang itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ini nasihatnya kepada kita. Nasihat kepada kehidupan-kehidupan yang sudah ada di dalam terang, karena firman Allah, kuasa penciptaan terang dari firman Allah itu menerangi kita. Maka nasihatnya untuk kita malam hari ini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Buka perbuatan kegelapan itu. Ayo buka, tunjukkan. Biar firman Allah menerangi kita. Kita jujur. Ya, kata-kata sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya, ayo kita jujur, kita tunjukkan kepada diri loh Tuhan, aku banyak ketidakjujuran, banyak ketidakbenaran. Saudara sekalian, supaya apa? Terang itu ada dalam hati kita, menerangi kita, sehingga menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bukan selintat-selintut, bukan ketidakjujuran. Nah, ayo kita buka, kita telanjang, kita buka, kita jujur di hadapan Tuhan. Untuk supaya apa? Terang itu akan mengubahkan, atau Tuhan akan memberikan terang lewat firman-Nya, untuk supaya kita betul-betul menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Selanjutkan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi ini, kalau hidup dalam kegelapan itu suka ngomong, bicara, ya, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak jujur tadi itu. Ya, 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak ada terang. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ayo, dari kita semua di hari-hari ini,
ketika Tuhan itu menciptakan benda penerang ini, yang tujuannya untuk supaya menerangi bumi, maka juga demikian kita, ketika dia tampil, saudara, dia tampil, sang terang itu, dia tampil dan dia datang, sekarang dalam bentuk firman Tuhan, biar kita terima, kita percaya, untuk supaya kita boleh mendapatkan terang. Dan terang itu tinggal dalam hati kita, menerangi hati kita. Sampai fajar itu menyingsing. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terang yang ada. Ayo kita telanjangi kegelapan. Kita tunjukkan kepada Dia. Kita mengaku kepada Dia. Supaya terang itu ada dalam hati kita. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya teringat ayat itu, saudara. Dalam 1 Petrus atau 2 Petrus, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama. Ya, nasihat yang sangat indah buat kita semua. Ayat 19, ayat yang terakhir buat kita, saudara. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita lihat terang yang ada pada kita. Firman Allah ini, saudara. Jadi sampaikan dulu oleh nabi-nabi, sekarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala-gembala, oleh pendeta-pendeta. Biar kita terima dan kita perhatikan firman Allah itu yang menyucikan kehidupan kita, yang sanggup mengubah kehidupan kita yang gelap menjadi terang benderang. Sampai ya kita memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati, sampai Yesus datang yang kedua kali. Tetap hidup dalam terang. Nah, terang yang selalu ada pada kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah PA memberkati kita, dan di hadapan kita ada perjamuan suci, saudara. Ada perjamuan suci. Kita bersekutu dengan firman dan perjamuan suci ini, dan kita tekuni. Firman dan perjamuan suci akan terus menerangi kita, menerangi kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Mari kita akan melakukan satu pujian. Kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Dari buku NR 162, kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Kita akan menerima perjamuan suci. Panggilan-Mu, Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu, Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu,
tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang Haleluya. penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, Apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. urapi Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua dan teguhkan semua kesaksian. bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk kita menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, hanya terang firman-Mu lah yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Urapan Roh Kudus-Mu lah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa untuk menolong kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersukacita, sungguh kami berbahagia. Namun demikian Tuhan, tetap kami berpasrah kepadamu, sebab kami menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan kami. Ternyata Tuhan, kami juga masih seringkali masih bisa dapat dipengaruhi oleh suasana kegelapan itu, untuk supaya kehidupan kami tidak bisa memandang Engkau. Namun demikian oleh firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus malam hari ini kembali menerangi hati kami, pikiran kami, angan-angan, perasaan dan perbuatan kami Tuhan. Dan kami sungguh juga berbahagia kalau malam hari ini Tuhan, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, ampuni kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, kelengan kami Tuhan, ketidakmampuan kami. Dan sekarang Tuhan, layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya terang firman dan perjamuan suci ini sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, layakkan kami. Dan sekarang kami sambut perjamuan suci ini, tubuh dan darah-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian.
Mari kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus, dan nanti kita akan makan bersama-sama dan minum bersama-sama. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus bagi saudara yang akan mengikuti. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur, terima kasih dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman dan perjamuan suci yang sudah memberkati kami. Tuhan, sungguh kami sangat berbahagia jika Engkau datang dan bentuk terang firman Allah untuk menerangi hati kami yang gelap, hati kami yang tidak baik, untuk Tuhan jadikan hati yang baik, sebab kami tahu Tuhan terang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikhlaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada malam hari ini yang sudah memberkati kita semua, dan mohon perhatian dari kita semua untuk jadwal ibadah kita. Besok hari Kamis kita ada ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat akan ditayangkan, dan dilanjutkan pada hari Minggu Raya nanti tanggal 21 ya juga dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan pula ibadah doa semacam ibadah raya tanggal 21, dilanjutkan ibadah PA semacam malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada kita semua, tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan semua, dan juga kita tetap saling mendoakan satu yang lain. Juga kita nyatakan kepada Tuhan supaya firman Allah dalam situasi yang semacam ini semakin hari semakin dibukakan. Dan kita juga nyatakan kepada Tuhan juga kerinduan kita untuk kita bisa beribadah secara tatap muka. Jika Tuhan izinkan, sudah saatnya Tuhan, dan Tuhan buka jalan buat kita semua. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara bisa yang menyampaikan langsung ke bendahara, Ibu Nimas, bendahara kas gereja, untuk kas gereja dan untuk pembangunan Ibu Kasmi, ya. Dan puji Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah kita. Kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk perhatian dan lawatanmu, berkat-Mu yang Engkau sudah limpahkan lewat ibadah ini. Firman dan perjamuan suci sungguh-sungguh sudah memberkati kami. Sekarang Tuhan, kami teringat kepada saudara kami, sidang jemaat-Mu dimanapun saat berada. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh-sepuh, sekalipun opa-opa, oma-oma, Tuhan. Dalam sidang jemaat-Mu, biar Tuhan juga tetap melawat, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, jauhkan dari COVID-19 ini, dan memberikan tubuh yang sehat semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Ajarkan kami untuk tetap menekuninya Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Kepada jemaat-Mu Tuhan yang dalam masalah persoalan pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Yang sudah bekerja, ya Tuhan, di kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Engkau membuka jalan. Masalah-masalah nikah, rumah tangga, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan yang membuka jalan semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Budiono, Tuhan yang masih dalam proses pemulihan di rumah, yang sudah dinyatakan negatif, Tuhan Engkau juga lanjutkan Tuhan untuk sehat secara sempurna dan bisa kembali beraktivitas. Pak Lukas Amano, Tuhan juga jamah. Terima kasih Tuhan juga. Yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau juga menolong, tetap memberkati bangsa kami ini, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan seluruh pejabat tinggi negara di pusat sampai ke daerah, biar Tuhan juga tetap menolong dan memberkati. Kami tidak melupakan Bapak Janen Tuhan, dalam proses pemulihan di rumah dan perawatan di rumah, kesehatan terganggu, biar Tuhan juga tetap menjamah. Dan sebab segala pekerjaan setan yang masih ada mengganggu anak-anak-Mu, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau berkuasa, kekuasaan-Mu luar biasa untuk bisa menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.